Halo chess lovers, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembukaan King's Gambit atau Gambit Raja. Di video sebelumnya, saya sudah membahas jebakan-jebakan catur di pembukaan King's Gambit. Dan saya juga sudah membahas Master Catur Dunia yang memainkan King's Gambit di part 1. Dan sekarang kita bahas Master Catur Dunia yang menggunakan King's Gambit part 2. Kita bahas. Kali ini pemain putih adalah Adolf Anderssen dan pemain hitam adalah Emil Skalop. Permainan ini terjadi di Berlin pada tahun 1864. Pembukaan pion E4, pion E5, dan pion F4 ajak penukaran. Di video sebelumnya saya sudah membahas jika hitam menerima penukaran. Dan di video kali ini kita akan lihat bagaimana jika buah hitam tidak menerima penukaran dan menjawab langkah yang lain. Dan kali ini Emil Skalop menjawab pion ke D4 ajak penukaran. Lihat chess sedikit analisis di sini. Andaikan pion kali pion E5 ini, maka menteri akan naik ke H4 dan ska. Kemudian jika pion menutup, maka menteri akan pukul pion ska dan benteng ini akan hilang. Oke, kita kembali. Makanya di sini pemain putih tidak boleh memukul pion ini ya, chess. Oke, di sini Anderssen menjawab kuda ke F3, menyerang pion 2 kali. Dan kemudian Emil Skalop menjawab pion kali pion, menyerang kuda, lalu kuda kali pion. Lihat, jika di posisi ini menteri naik, maka sudah bisa pion menutup dan posisi Raja Putih aman-aman saja. Oke, kita lanjutkan permainan. Di sini Emil Skalop menjawab gajah ke D6, menyerang kuda. Lalu Anderssen gajah ke C4, menyerang pion F7 2 kali. Lebih dulu Emil Skalop mengambil kudanya, lalu pion kali gajah. Kemudian Emil Skalop menteri ke D4, menyerang gajah dan pion. Lalu Anderssen melindungi gajahnya dengan menteri ke E2. Emil Skalop kemudian menteri kali pion, lalu pion maju menyerang menteri dan menteri kali pion. Kemudian Anderssen kuda ke C3 menyerang pion 2 kali, dan kemudian Emil Skalop melindungi pionnya dengan kuda ke F3. Kemudian Anderssen kuda ke E3 menyerang menteri, lalu menteri balik lagi ke D8. Anderssen terlebih dulu melakukan pengamanan raja rokade pendek, dan seharusnya di sini chess pemain hitam seharusnya melakukan rokade pendek juga. Namun sayang sekali di posisi ini Emil Skalop tidak melakukan rokade pendek, namun menjawab pion maju ke H6. Oke, kita analisis. Kemungkinan tujuan dari pionnya ini adalah untuk menghindari gajah putih ini naik, chess. Karena jika gajah ini naik ke G5, maka mengepin kuda menyerang menteri, sehingga pion ini prey karena bisa kuda kali pion. Kemungkinan itulah tujuan hitam memajukan pionnya ini, chess. Oke. Namun di posisi ini Anderssen lebih cepat membatasi raja rokade pendek gajah ke C5. Kemudian Emil Skalop kuda ke D7 menyerang gajah dan sudah terlambat, chess. Anderssen kemudian menemukan langkah yang sangat briliannya, dan coba chess, kira-kira apa langkah brilian yang akan dilakukan Anderssen di posisi ini? Saya beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Anderssen menjawab menteri kali pion dan ska. Sampai di sini chess, Emil Skalop angkat tangan menyerah kalah. Wow, kita beri aplaus untuk kedua Grandmaster ini chess.
Sebentar kita analisis. Jika di posisi ini kuda kali menteri kian, maka gajah kali pion dan raja skakmat. Nah, kita kembali. Atau jika di posisi ini kuda tidak memukul menteri, melainkan kuda menutup, maka menteri tetap makan kuda skak. Dan kemudian jika gajah menutup, maka gajah kali gajah. Dan lihat Ces, Raja Hitam masih belum bisa rokade karena serangan gajah ini. Jadinya jika pion kali gajah, maka menteri kali pion skak. Dan terakhir menteri menutup, lalu menteri kali menteri dan skakmat. Mantap. Nah, jadi itulah dia Ces, video part 2 untuk pembukaan King's Gambit. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Salam Gens Unasumus.